Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini saya akan membongkar kebodohan Ustadz Kainama menggunakan data-data literatur yang dipakai oleh temannya sendiri, yaitu Don Ditan. Maklum ya, Ustadz Kainama ini yang ngaku-ngaku doktor itu, tapi seringkali hanya menggunakan Google kosong sebagai rujukan yang katanya akademis. Bahkan dalam dunia akademis pun itu juga tidak semuanya terpakai, hanya sebagian kecil saja. Ya, bagaimanapun memang inilah Ustadz Kainama lulusan dari Haifa, katanya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video Walid berikut ini dari Ustadz Kainama. Tema hari ini adalah bukan orang Islam yang menuliskan kitab Barnabas, The Gospel of Barnabas, The Gospel of Barnabas, Injil Barnabas bukan ditulis oleh orang Islam. Ya, itu tema kita malam ini. Bagaimanapun juga, Ustadz Kainama ini bagi pengikutnya adalah kategori orang cerdas. Jadi menurut para pemujanya, Ustadz Kainama itu dikatakan sebagai orang yang cerdas meskipun dia tidak pernah menggunakan literatur satupun, yaitu literatur primer. Tetap, setiap kali tampil yang dipakai adalah Google kosong. Nah, jadi dia tadi mengatakan bahwa yang menulis kitab Injil Barnabas itu bukanlah orang Islam, katanya ya. Jadi sekali lagi, yang menulis kitab Injil Barnabas itu bukan orang Islam. Jadi Ustadz Kainama ini seringkali menggunakan Injil Barnabas sebagai rujukan bersama dengan temannya yaitu Ustadz Ihpung. Jadi menurut dia Injil ini adalah Injil asli yang menubuatkan nabinya. Tapi menurut Don Ditan, Injil Barnabas itu tidak dapat dipakai sebagai rujukan. Kenapa? Karena memang Injil Barnabas itu menurut Don Ditan ditulis oleh orang Islam dan bertentangan dengan Al-Quran dan juga literatur mereka sendiri. Berikut videonya. Pak, yang Bapak tanya Injil Barnabas itu yang mana, Pak? Yang ini? Yang ini? Atau yang ini? Nah, ya, jadi itulah pentingnya kita mempelajari, Pak ya. Ini, Pak, yang disebut dengan Injil Barnabas itu ada 3, Pak. Yang pertama namanya Epistle of Barnabas. Yang ini. Ini ditulis kira-kira abad kedua Masehi. Yang kedua namanya Acts of Barnabas, ditulis abad kelima Masehi. Yang ketiga itu yang ini, Gospel of Barnabas. Ini yang ditulis katanya abad ke-13 Masehi, diterjemahkan ke bahasa Italia abad ke-15, diterjemahkan ke bahasa Spanyol abad ke-16. Mungkin yang Bapak tanya ini, ya, karena ini yang sering dibahas orang bahwa katanya ini yang menyebutkan akan ada nabi lagi yang bernama Ahmad. Betul, Pak? Yang nulis ini katanya ini, Pak, katanya. Yang nulis ini orang Muslim, Pak. Ya. Yang kedua, yang nulis ini tidak tahu tradisi Yahudi. Yang ketiga, di dalam gospel ini yang disebut Al-Masih itu Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa alaihissalam. Gitu kan. Jadi sesuai nggak dengan Quran? Yang disebut Al-Masih Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa alaihissalam. Sesuai nggak Pak dengan Quran, Pak? Hah? Sesuai nggak, Pak? Tidak. Nah kalau tidak, makanya saya nggak pernah bahas, Pak, ini, Pak. Karena ini juga bukan dokumen Kristen, juga bukan dokumen yang diterima oleh jumhur ulama. Ini bukan dokumen resmi Islam gitu. Ini hanya tulisan orang-orang yang mungkin pada zaman itu ingin menyampaikan sesuatu melalui tulisannya yang untuk menandingi atau sedang berpatah-patahan dengan kalangan Kristen. Mungkin, Pak ya. Tapi dia menyebutkan Al-Masih Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa alaihissalam. Makanya saya nggak pernah bahas. Jadi kita jangan pakai ini sebagai rujukan gitu, Pak. Bagaimana ini? Umat ini seharusnya percaya kepada siapa? Percaya kepada Ustadz Kainama atau kepada Ustadz Don Ditan?
Jangan buat bingung umat loh ya. Janjian dulu kalau mau mengajar secara umum begini supaya orang yang mendengar tidak bingung. Benar ini asli atau palsu, ditulis oleh orang Islam atau bukan. Jadi menarik ya apa yang dilakukan oleh mereka berdua ini. Jadi menurut Donditan tadi itu bahwa Injil Barnabas itu ditulis oleh orang Islam dan bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena meskipun menubuatkan Nabi Muhammad di dalam Injil Barnabas, tapi Injil ini menuliskan bahwa Nabi Muhammad adalah Mesias dan itu salah, tidak sesuai dengan akidah Islam itu sendiri. Mari kita bersama-sama membahas apa yang disampaikan oleh Ustadz Donditan tadi itu ya mengenai The Epistle of Barnabas atau Surat Barnabas, kemudian Acts Barnabas atau Kisah Perjalanan atau Legenda Barnabas, dan juga Injil Barnabas. Kebetulan saya punya tiga-tiganya. Jadi yang pertama adalah ini ya, The Epistle of Barnabas. Itu ada di dalam buku The Apostolic Fathers yang ini. Nah, apa itu The Epistle of Barnabas atau Surat Barnabas? Jadi surat Barnabas ini ditulis sekitar abad kedua Masehi. Penulisnya sih anonim, tidak jelas. Namun isinya itu baik karena menentang ajaran Gnostik yang mengajarkan mengenai dua jalan, di mana jalan gelap dan juga jalan terang. Jadi menurut Gnostik ini bahwa dunia materi ini diciptakan oleh demiurge, yaitu Allah yang jahat, bukan Allah yang sebenarnya. Karena memang dunia ini penuh dengan kejahatan, ada bencana, ada kelaparan, ada penindasan, dan lain sebagainya. Tentu bukan Allah sebenarnya, tapi Allah yang sangat jahat yang disebut dengan demiurge. Kemudian ada jalan kebaikan, yaitu seseorang akan selamat bila dia menempuh dengan jalan bertarak dan juga mengejar pengetahuan dan hikmat. Itu yang diajarkan oleh Gnostik. Kemudian The Epistle of Barnabas ini mengatakan bahwa kejahatan itu datang karena manusia berdosa. Jadi setelah manusia berdosa itu semua manusia itu jahat gitu ya. Jadi penderitaan yang ada di dalam dunia itu ya muncul karena manusia sendiri yang jatuh dalam dosa. Kemudian keselamatan itu ditempuh hanya di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian Epistle Barnabas ini juga menentang mengenai pengajaran Yahudi yang sangat kental atau ajaran-ajaran Yahudi yang masih dilakukan dengan sangat-sangat kental. Itu tidak boleh karena memang keselamatan itu didapatkan di dalam Kristus, bukan dengan cara melakukan hukum Taurat. Itu yang tertulis di dalam The Epistle of Barnabas. Kemudian yang kedua ada The Acts of Barnabas atau kisah perjalanan Barnabas dengan Yohanes Markus ke Pulau Siprus. Ini ada di dalam buku The Apocryphal New Testament ini ya. Jadi ini adalah kitab-kitab apokrif perjanjian baru, semuanya ada di sini. Nah, di dalam The Acts of Barnabas ini, di sini dikatakan bahwa Barnabas itu bersama dengan Markus pelayanan ke Pulau Siprus. Nah, kenapa ini disebut dengan legenda? Padahal banyak kisah-kisah itu yang mirip dengan kisah para rasul pasal yang ke-15. Yang pertama, karena The Acts of Barnabas ini baru ditulis di abad ke-5 oleh orang-orang yang ngaku sebagai teman seperjalanan Barnabas. Kemudian yang kedua, secara historis itu tidak betul, tidak sama dengan Alkitab. Yang ketiga, di sini dikatakan bahwa Barnabas bersama dengan Markus
ke Pulau Siprus itu melakukan mujizat-mujizat yang sungguh spektakuler yang tidak tercatat dalam Alkitab maupun sejarah gereja. Kemudian selanjutnya yang terakhir, legenda ini mengatakan bahwa ketika Barnabas meninggal, dikuburkan oleh Markus di sebuah gua dan juga di situ disembunyikan Injil Matius. Ini juga tidak tertulis dalam literatur gereja awal. Makanya The Acts of Barnabas ini disebut dengan legenda. Ini banyak sekali ini ya, Injil-Injil palsu, Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Maria Magdalena, Injil Filipus, dan lain sebagainya, itu semuanya ada di sini. Nah, yang ketiga yang diklaim oleh Bang Kay atau Ustadz Kainama tadi adalah Injil Barnabas yang ini ya. Jadi Injil Barnabas ini memang ditulis dalam bahasa Italia dan Spanyol di abad ke-16. Jadi tentu saja ini bukan tulisan Barnabas, bukan tulisan Barnabas, karena jaraknya 1600 tahun atau sekitar 1500 tahunan lah ya dengan Barnabas. Dan Barnabas juga tidak berbahasa Italia atau Spanyol. Nah, di dalam buku ini, di pasal yang ke-42 itu memang Yesus menurut Injil ini itu menubuatkan akan datangnya nabi kemudian, yaitu Muhammad yang disebut dengan Mesias. Saya bacakan ya, pasal 42 ayat 13 dan seterusnya. Yesus menjawab, sesungguhnya keajaiban-keajaiban yang Tuhan perlihatkan lewat tanganku menunjukkan bahwa aku berbicara apa yang Allah kehendaki. Dan aku tidak menganggap diriku sepadan dengan orang yang kalian bicarakan itu. Sebab aku tidak layak melepaskan tali ikatan selop atau sepatu dari Rasul Allah yang kalian sebut Mesias itu. Jadi di sini Muhammad yang dinubuatkan oleh Yesus menurut Injil Barnabas itu adalah seorang Mesias. Nah, kebetulan yang saya miliki ini disunting oleh seorang Muslim yang bernama Dr. Munsir Al-Hayik. Ya, mari kita lihat penjelasan atau catatan kaki yang dilakukan oleh penyunting buku ini. Di sini dikatakan demikian. Di lebih dari satu tempat di bagian mendatang, Barnabas berulang-ulang menyatakan bahwa Yesus bukanlah Mesias atau Al-Masih untuk menegaskan di beberapa tempat yang lain bahwa Mesias adalah Nabi Muhammad SAW. Hal itu jelas bertentangan dengan doktrin Islam yang menyatakan bahwa Isa adalah Al-Masih. Hal ini ditegaskan oleh Al-Quran dalam 9 ayat di surat Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, dan At-Taubah. Jadi ini bukan kata saya, tapi menurut penyunting buku ini. Jadi Bangke ini atau Ustadz Kainama ini selalu saja mengklaim sesuatu yang bahkan itu ditolak oleh ulama Islam sendiri. Hanya demi apa? Demi mencari nubuatan nabinya dalam kitab suci yang katanya ada di dalam Kidung Agung, ada di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3 dan lain sebagainya. Padahal semuanya itu tidak pernah ada. Jadi gimana? Mau janjian dulu supaya kalian kompak? Silahkan. Mau kalian ambil semuanya ini, buku-buku apokrif ini, silahkan. Kami ini ya, buku-buku palsu seperti itu masih terpelihara sampai sekarang. Kenapa terpelihara sampai sekarang? Supaya kita ini tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.